Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan tentang mengenai keberuntungan, apa yang bakal didapatkan jika dilihat dari dua sisi, yaitu sisi terang ataupun sisi gelap ya. Nah, jadi keberuntungan apa yang bakal kamu capai, keberuntungan apa yang akan kamu dapatkan jika memang benar-benar didasari dengan ketulusan hati kamu ataupun dengan bentuk yang mungkin melenceng ataupun membelokkan kehidupan kamu ya. Nah, di sini kita akan meramalkan tentang keberuntungan yang bakal akan kamu capai nantinya ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, share, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu supaya nanti bisa mendapatkan sebuah info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Di depan video Anda terpampang ada 4 kartu, yaitu dari sisi sudut kiri ada kartu pertama yaitu kucing warna hitam, kedua kucing warna putih, yang ketiga kucing warna orange, yang keempat kucing warna abu-abu ya. Di sini kita akan memberikan waktu 5 detik. Jika waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda ataupun mempost video supaya bisa sesuka hati ataupun diberikan waktu dari Anda sendiri untuk memilih yang mana yang terbaik dalam memilih sebuah kehidupan kamu dalam memilih kartu ya. Nah, jadi kartu ini bisa memilih lebih dari satu kartu pun boleh ya, karena tergantung dari Anda. Mungkin teman-teman linglung ataupun bingung dalam memilih sebuah pilihan ya. Jadi teman-teman, kita akan mulai dari sekarang ya. Anda bisa lebih relaksasi, respon, dan lebih mendapatkan sebuah sisi baiknya dalam diri kamu sendiri ya. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memulai dari sisi kartu pertama yaitu kucing warna hitam yang ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Ini kalau yang saya lihat, ini ada sebuah faktor ya. Faktor ini kurang beruntung ya. Jadi ini semua berdasarkan mengenai tentang keputusasaan, kekecewaan, kekesalan hati, dan sehingga membawa sebuah penderitaan ya. Hati batin jiwa terpukul dan merasa bahwa tidak ada sebuah kesuksesan ataupun sebuah kemunduran yang dicapai ya. Sehingga lebih banyak fatal ataupun mengalami sebuah kemerosotan ya dalam kehidupan kamu, sehingga bisa jatuh sakit ataupun mengalami sebuah penderitaan ya. Di sini kita akan melihat, kan kita akan mengatur dari sisi dua sisi, yaitu sisi terang ataupun sisi gelap ya. Nah, jadi kita akan melihat, kita akan membuka dari sisi terang dan sisi gelap ya. Nah, jadi ada 2 kartu ya. Jadi 2 kartu itu kan teman-teman bisa menilai yang mana yang sisi terang ataupun yang mana sisi gelap. Jadi nanti teman-teman bisa merasakan bagaimana sih apa yang akan dicapai sehingga keberuntungan ini mendapatkan sebuah fatal yang tidak bagus ya. Kita akan mulai mengambil dari sisi pertama ya. Dengan kartu pertama saya tidak tahu ini adalah sisi terang atau sisi gelap. Jadi yang pastinya yang saya melihat di sini ada beberapa tongkat, ada bunga, dan ada orang yang sedang berdiri ya. Nah, jadi sedang memperjuangkan sesuatu. Ini melambangkan tentang sebuah keberhasilan ataupun sebuah kesuksesan ya, yang mana segala sesuatunya itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu kalau bisa mencoba kembali apa yang sudah kamu rintis ya. Jadi apa yang sedang kamu bangun, apa yang sedang kamu kembangkan, itu semuanya itu harus didasari dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Jadi jangan melakukan sebuah kesembronoan ataupun tidak peduli ataupun tidak menyeimbangkan segala bentuk rencana yang bagaimana yang akan dilangsungkan. Jadi apapun yang akan kamu lakukan itu harus bisa membuat sebuah fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat ya, kuat pertahanan, dan kamu harus bisa menciptakan sebuah keyakinan untuk bisa mendapatkan sebuah rasa optimis yang cukup tinggi sehingga apa yang dilakukan tidak mendapatkan sebuah kerugian ya. Sebenarnya kalau yang saya lihat dengan kartu ini ya, sebenarnya kamu itu tahu mana yang terbaik,
mana yang harus dilakukan dan mana yang harus didahulukan, ya. Kamu memiliki sebuah jiwa yang cukup memuaskan, punya jiwa yang cukup bisa menilai, yang bisa memprediksi apakah itu benar-benar bisa dilakukan atau bisa mendapatkan sebuah hasil yang cukup bagus, ya. Jadi dalam diri kamu itu, kalau saya lihat di sini, kartu ini ya harus bisa saling memberikan sebuah perhatian yang cukup tinggi, ya. Kekuatan ini sebenarnya bagus sekali loh. Jadi kamu harus benar-benar menyikapi, benar-benar bisa lebih sabar dalam memprediksi, memberikan sebuah hasil keputusan yang bagaimana nanti akan dilangsungkan. Jiwa kamu tuh seperti apa? Ini kalau saya lihat ya ada sebuah sisi baiknya. Yang penting pemikiran dan jiwa kamu tuh harus kukuh, ya, harus kokoh, dan lakukan semuanya itu tanpa jangan suatu pemikiran yang tanpa berpikir panjang. Jadi dalam diri kamu itu harus bisa saling berbagi, ya. Maksudnya sesuatu hal yang dilakukan tuh harus ada sebuah keseimbangan, improving health. Diri kamu itu harus bisa melakukan sebuah perubahan yang membuat sebuah perubahan ke manifestasi gitu, ya. Jadi kehidupan kamu tuh harus ada sebuah transformation. Jiwa kamu seperti apa? Ini sebenarnya sudah cukup bagus sekali. Hanya saja kamu jangan terlalu bertemperamental kuat ataupun senonoh, ya, ataupun serono sesuai dengan diri kamu. Jadi kamu harus bisa ada sebuah kesabaran ataupun menilai segala sesuatunya itu dengan penuh perhatian. Jadi jangan sembrono, jangan sembarangan mengambil keputusan. Jadi akhirnya bisa mendapatkan sebuah kekesalan ataupun kekecewaan hidup, ya. Nah, jadi ini adalah dari segi terang ataupun sisi sisi gelap dan sisi terangnya. Coba kita akan lihat lagi dari sisi satunya lagi. Dari sisi satu, ya, ini kalau saya lihat ini mungkin dari sisi gelapnya mungkin, ya. Yang tadi itu dari sisi terang, mungkin yang satu ini adalah sisi gelap, ya. Sisi gelap ini mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengembara, ada serigala juga, ya. Nah, ini kalau saya lihat ini ada sebuah awal dalam perjalanan hidup kamu, ya. Tapi ini lebih banyak membutuhkan sebuah optimis yang cukup besar. Jadi prosesnya itu banyak melibatkan sebuah rasa tantangan. Hidup kamu harus bisa lebih dewasa dalam melewati segala sesuatunya gitu loh. Jadi ada rintangan, tantangan, dan kejiwaan kamu seperti apa gitu. Jadi apa yang kamu lakukan itu sebenarnya jika kamu benar-benar bisa memanfaatkan segala situasi kondisinya dengan baik, maka itu semuanya itu akan membawa sebuah keuntungan, ya. Jadi dalam diri kamu itu harus pintar memanfaatkan ataupun harus pintar merealisasikan, menyeimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi jiwa kamu itu seperti apa? Ini menggambarkan bahwa kamu tuh harus bisa lebih dewasa, pintar menyikapi, dan kamu jangan sembarangan mengambil keputusan. Jadi ini mungkin dari sisi terang ataupun sisi gelap. Jadi yang keberuntungan itu yang kamu harus tahu lah bagaimana kamu harus bisa menyikapi. Karena itu semuanya itu berdasarkan pemikiran kamu, barulah kamu bisa menciptakan sebuah tata rencana dan tujuan yang akan dikembangkan. Dengan siklus kehidupan kamu, ini sebenarnya sih sudah dikasih sebuah nasib, ya, sebuah takdir keberuntungan kamu untuk bisa punya kesempatan untuk meraih sebuah sisi baiknya, ya. Tapi tergantung dalam diri kamu harus bisa menyikapi itu dengan sikap rendah hati, ya. Barulah kamu bisa merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Di satu sisi ada perlu adanya sebuah pencerahan aura, ya. Karena kenapa? Ini yang saya lihat, kamu harus bisa merealisasikan, menyeimbangkan apa yang terwujud ataupun tidak terwujud dalam sebuah keinginan. Jiwa kamu itu harus terpampang dalam kehidupan kamu, harus ada sesuatu yang memberikan sebuah sisi baiknya. Jadi perlu adanya pencerahan aura, barulah kamu bisa merasakan kenyamanan dalam memberikan sebuah sisi baiknya, sisi positif yang bagaimana akan kamu dapatkan. Jadi dalam rencana tersebut itu, dalam rencana yang bagaimana akan kamu sikapi, itu sebenarnya bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, tapi semua tergantung dalam diri kamu. Bagaimana kamu menyikapi dan bagaimana kamu bisa mengatur sisi kehidupan kamu. Cuman yang saya lihat, ya, ini sebenarnya banyak, ya, yang bisa kamu capai, ya, banyak yang bisa kamu memberikan sebuah pergerakan, tapi kan semuanya itu semua berasal dalam diri kamu. Bagaimana kamu menyikapi dan bagaimana kamu bisa mengatur sisi baik energinya yang bagaimana akan kamu
kembangkan. Ya, jadi sisi keberuntungan itu yang seperti apa? Karena ini sudah tergambarkan bahwa kamu harus hati-hati, jangan sampai kamu mendapatkan sebuah penderitaan, kesusahan, kemerosotan, atau kemunduran. Hanya gara-gara sebuah keputusan kamu yang terlalu menggebu-gebu ataupun terlalu sembrono. Jadi yang paling pentingnya kamu perlu ada pencerahan aura dan buatlah jimat keberuntungan dari saya, nanti akan saya bantu supaya kamu bisa lebih bagus lagi dan lebih mantap ke depannya dalam merencanakan sebuah rencana kamu ya. Oke teman-teman, ini untuk kartu pertama udah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kedua. Kartu kedua dengan kucing warna putih. Ini ada satu faktor, kamu yang memilih dengan kartu kedua ya, ini mengenai tentang orang palsu ya. Nah, jadi keberuntungan kamu itu akan dihadapkan mengenai tentang orang yang berpura-pura baik ataupun orang yang berpura-pura susah ataupun kesulitan untuk menggapai keuntungan apa yang akan kamu capai ya. Nah, jadi kartu ini memiliki sebuah kekuatan, mungkin bisa mendapatkan sebuah keuntungan ataupun dari sebuah kebohongan ataupun mendapatkan sebuah orang yang suka berbohong ya. Jadi dalam melakukan apapun bisa mendapatkan sebuah tipu daya ataupun bahaya. Jadi bahkan bisa juga mendapatkan sebuah pengkhianatan dalam kerjasama ataupun mungkin dalam sebuah perserikatan perjanjian di atas hitam putih ya, kertas hitam putih. Jadi bisa memperingatkan bahwa ketidakjujuran ataupun bisa melakukan sebuah penipuan. Jadi dalam diri kamu itu bisa mendapatkan sebuah bahaya ataupun mendapatkan sebuah nasib buruk ya. Nah, bisa juga mendapatkan sebuah pengkhianatan sehingga bisa kehilangan segala-galanya ataupun dalam segi bentuk benda materi ya. Nah, coba kita akan melihat dari segi terang ataupun gelap. Ada satu Page of Wands ya. Nah, ini ada seorang kakek-kakek mengambil tongkat ya, ada sebuah cahaya kuning. Nah, ini sebenarnya bagus sekali ya. Ini menunjukkan sebuah pembukaan diri kamu ya, cara berpikir kamu dalam menciptakan sebuah ide yang tersembunyi selama ini dalam pemikiran kamu ya. Nah, jadi kartu ini mengatakan bahwa apa yang akan kamu lakukan, sebuah ide, gagasan, ataupun wawasan dan pemikiran kamu itu nanti akan bisa menghasilkan sebuah berkat yang luar biasa ya. Berkat yang melimpah dan bisa dijadikan sebuah pegangan hidup dalam diri kamu. Jadi kamu harus bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi segala sesuatu apapun. Jika tidak, maka tuh semuanya itu akan berhenti di tengah jalan. Terutama paling pentingnya kamu harus bisa menciptakan segala sesuatunya dengan sikap rendah hati ya. Ini adalah bentuk gambaran ya. Kalau yang saya lihat ini ada satu kata ride the wave. Sebenarnya kamu bisa lebih gampang menggapaikan sebuah kesuksesan ya dalam sebuah harapan ya, tanpa berusaha yang lebih giat ataupun tanpa usaha yang lebih kerja keras ya. Karena satu sisi di sini yang saya lihat lagi segala bentuk cerminan kamu, pemikiran kamu dan jiwa kamu tuh cukup memiliki sebuah energi yang positif ya, cukup bisa memberikan sebuah perjalanan hidup kamu untuk bisa lebih gampang, lebih mudah untuk menggapai sisi baiknya. Jadi energi positif kamu tuh di sini dengan dua kartu bagus sekali ya dalam menciptakan sebuah ide gagasan kamu, karena ada sisi positif yang cukup bagus. Mungkin ini ada sebuah ketertarikan, ada sebuah keberhasilan dan kesuksesan yang bakal kamu capai gitu loh. Jadi apa yang akan kamu dapatkan di sini itu semuanya tuh akan memberikan sebuah ekspresi jiwa kamu tuh seperti apa, bagaimana akan kamu sikapi gitu loh. Jadi semua sisi kamu, ide gagasan kamu seperti apa itu sebenarnya sangatlah bagus sekali untuk bisa digerakkan sebuah sisi baiknya. Tapi asalkan kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan sisi rendah hati ya. Nah, jadi ide gagasan kamu, pokok wawasan kamu seperti apa, ini sebenarnya bisa memberikan sebuah ide cemerlang asalkan kamu bisa lebih berpikir positif ya. Nah, ini mungkin di sini adalah bentuk sisi terangnya ya. Coba saya akan lihat lagi dari sisi gelapnya. Nah, di sini ada satu kata The Hierophant ya. Kartu ini mengatakan bahwa kamu itu harus melakukan segala sesuatunya harus ada ikut campur tangan dengan Tuhan ya. Jadi kamu harus lebih banyak memberikan sebuah sisi energi positif
bersatu, bersekutu, meminta petunjuk dari Tuhan. Karena itu semuanya itu harus ada sebuah titik restu dari Tuhan antara jiwamu dengan Dia ya. Nah, jadi kartu ini ada kartu The Hierophant, laki-laki memakai jubah. Seharusnya sih ya kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati ya. Jadi ada buku, ya lorong gelap, ya itu semua adalah sebuah perubahan kehidupan kamu yang nantinya akan mendapatkan sebuah perubahan yang monoton berubah menjadi sebuah bentuk manifestasi transformation kehidupan kamu ya. Jadi dalam diri kamu itu harus dilakukan dengan meningkatkan sifat religius kamu, dan kamu mulai bisa berkomunikasi dan kamu minta petunjuk bagaimana akan kamu jalankan nantinya. Jadi satu sisi kamu mungkin bisa juga ini ada sisi terang ataupun sisi gelap, karena itu semua tergantung dalam diri kamu ya. Jadi kamu harus bisa mulai ada sebuah pendekatan, yakinkan bahwa semuanya itu bisa berjalan dengan baik dengan adanya petunjuk dari Tuhan. Jadi kartu ini mengatakan bahwa harus ada sebuah peningkatan sifat religius kamu dan memberikan sebuah sisi baiknya bagaimana akan kamu jaminkan kehidupan kamu dijadikan sebagai pedoman ataupun pegangan dalam hidup kamu. Dengan perbedaan siklus kehidupan kamu, ini bisa dijadikan sebuah sisi gelap ataupun sisi terang. Yang mana di sini ada my favorite place ya. Kamu dimanapun kamu berada, kamu bisa memiliki sebuah kekuatan untuk pintar membuka diri dalam pergaulan kamu, dalam siklus kehidupan kamu, ataupun dengan lingkungan sekitar kamu ya. Jadi kamu bisa memiliki sebuah perbedaan yang unik dalam sebuah perbedaan pendapat, perbedaan sikap, sifat, dan tingkah laku kamu dalam cara berpikir ya. Nah, jadi dengan satu yang di sini sebenarnya kamu tidak menolak sebuah perubahan. Diri kamu tuh benar-benar meyakinkan bahwa kamu tuh bisa ataupun melakukan sebuah sisi baiknya. Tapi yang saya lihat di sini, kamu harus berani membangun jiwa kamu seutuhnya dan bisa menjadi lebih kuat dalam mengembangkan sebuah kreatif ya. Nah, dalam sisi baik kamu ini sebenarnya sisinya bagus sekali. Hanya saja di sini yang saya lihat pencerahan aura kamu sebenarnya tidak bagus ya. Cuman kamu banyak linglungnya, banyak bingung, dan kamu tidak mendapatkan sebuah sisi baiknya. Apapun yang tercapai dalam sisi kamu itu perlu ada pencerahan aura ya. Barulah kamu bisa lebih memantapkan diri jiwa kamu seperti apa ke depannya. Ini kalau yang kamu tuh lebih banyak takut-takutnya dalam mengembangkan sikap sisi yang baik ya. Jadi untuk keberuntungan yang bagaimana akan kamu capai, yang akan kamu dapatkan, itu yang saya lihat di sini, kamu harus hati-hati dengan sifat pergaulan kamu ya, sifat jiwa kamu seperti apa. Karena yang saya lihat di sini, ini ada mendapatkan sebuah orang palsu, pengkhianatan, ataupun sebuah sisi yang cukup membawa sebuah faktor yang bisa merusak keberuntungan kamu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada satu sisi gelap. Ini kamu harus bisa lebih berhati-hati, karena kamu jangan terlalu gampang bersosialisasi dengan orang lain. Kamu terlalu gampang untuk bisa membicarakan sesuatu tanpa berpikir panjang ataupun membocorkan rahasia. Karena yang saya lihat di sini, siapapun yang kamu ajak bersosialisasi, siapapun yang kamu ajak untuk bergaul, itu semuanya tuh tidak ada mendapatkan sebuah sisi baiknya ataupun sebuah sisi keuntungan. Jadi kamu hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam mengungkapkan sesuatu, ataupun hati-hati dalam bertindak. Karena segala sesuatunya pasti akan diincar oleh pihak orang ketiga ataupun orang yang berkhianat antara pembicaraan kamu, perbedaan pendapat kamu, tindakan kamu, ataupun sebuah hubungan kerjasama. Nah, jadi inilah keberuntungan kamu, bagaimana yang akan kamu sikapi, keberuntungan kamu, bagaimana akan kamu jalankan. Jadi kamu harus hati-hati dalam berprestasi, berusaha, ataupun mendapatkan sebuah sisi keberuntungan ya. Oke teman-teman, lakukan sebuah pencerahan aura supaya kamu benar-benar bisa lebih memantapkan diri, supaya kamu jangan terlalu sembarangan membicarakan segala sesuatu yang tak seharusnya dibocorkan ataupun dirahasiakan. Yang sudah dirahasiakan malah diberitakan ke orang lain ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kuncing warna orange, kartu ketiga ya. Keberuntungan kamu yang bakal akan kamu capai ini mengenai tentang sebuah aura ya. Sebuah keinginan, sebuah harapan kamu, mungkin ingin bertemu dengan keluarga kamu, ataupun keberuntungan kamu ingin bisa mengajak keluarga jalan-jalan, ataupun bisa kamu sendiri bisa lebih refreshing, ataupun sebuah keinginan harapan yang selama ini sudah lama kamu kandung beban.
akhirnya kamu bisa membawa sebuah sisi baiknya yang bisa kamu capai. Ataupun juga kamu bisa berubah jadi akhir fatal yang kurang bagus ya, bisa memberikan sebuah sisi yang kurang bagus, mungkin terpecahnya ataupun mendapatkan sebuah keburukan dalam sebuah aura yang berkebalikan gitu ya. Jadi mungkin ini keberuntungan bisa berubah menjadi sisi baik ataupun menjadi sebuah sisi buruknya. Coba kita akan melihat dari satu sisi, yang kita akan buka dari sisi gelap ataupun sisi terang. Di sini ada satu muncul Six of Fountain ya. Ini mengatakan bahwa sebenarnya kamu orang yang selalu ingin berpikir maju, orang yang selalu berpikir realistis, dan kamu selalu berpikir untuk optimis dalam menjalankan segala sesuatunya ya. Jadi kamu selalu bisa cepat tangkap untuk melupakan masa lalu kamu dan memikirkan masa depan kamu yang lebih baik ya. Nah, jadi ini adalah sisi terang yang bisa kamu capai untuk mendapatkan sebuah keberuntungan ya. Jadi kalau bisa kamu jangan menonjolkan sifat keras kepala kamu, dan kalau bisa kamu jangan mengambang ataupun hidup dalam sebuah kekesalan di masa lampau ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa menjadi orang yang sukses, tidak untuk masa yang dulu tapi untuk masa sekarang ya. Nah, ini adalah kartu yang cukup bagus sekali, mungkin dan ini adalah sisi terangnya ya. Dengan kartu ini menunjukkan bahwa ada kartu Dragon Lair, Field of Dreams ya. Ini sangat bagus sekali ya. Ini kalau yang salah, ini sepertinya kamu bisa diarahkan untuk sebuah sisi baiknya, sisi positifnya. Jadi kamu selalu ada sebuah petunjuk dari Tuhanmu ya. Ini sangat bagus sekali ya. Di satu sisi juga dengan pemikiran kamu, dengan perasaan kamu, dan bentuk keyakinan kamu yang cukup besar, ini selalu ada sebuah kemurnian dalam jiwa kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan bisa dilakukan dengan segitu mudah, karena ini ada sebuah restu ataupun sebuah sisi berkah yang luar biasa dari Tuhan ya. Jadi di sini apa yang akan kamu lakukan ini bisa mendapatkan sisi seberkat cahaya. Kamu yang memiliki kartu ketiga ini sangat bagus sekali bisa kamu dapatkan. Hanya saja dalam diri kamu itu banyaklah berdoa, banyaklah memanjatkan diri pada Tuhan, mintalah petunjuk, maka semuanya itu akan berjalan dengan lancar dan dengan semestinya apa yang akan kamu lakukan dengan bentuk pemikiran dan jiwa kamu. Ini sebenarnya sangat bagus sekali ya. Ini adalah sebuah cahaya titik terang untuk mencapai sebuah keinginan dan harapan yang bagaimana akan kamu dapatkan. Nah, ini mungkin di sini adalah sisi gelap ya. Di sini ada kata justice ya. Nah, ini mengatakan bahwa kamu harus bisa menyeimbangkan dalam sisi beragamnya aspek dalam kehidupan kamu. Mungkin aspek bidang yang akan kamu jalankan, aspek yang akan kamu geluti ya. Sehingga kamu juga, kalau misalnya kamu tidak melakukan sebuah pembenahan diri ataupun introspeksi diri, maka dampak negatifnya bakal akan terjadi gitu loh. Nah, jadi dalam diri kamu tuh harus ada sebuah perubahan, harus ada sebuah transformasi, dan kamu harus ada bisa membudidayakan untuk pemikiran jiwa kamu, dan kamu harus ada sebuah keyakinan bahwa kamu tuh bisa melakukan semuanya itu dengan baik ya. Sisi keadilan, sisi ketegasan dalam diri kamu itu tidak berpihak pada siapapun, tapi pada dalam diri kamu sendiri. Maka kamu bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan bentuk keharmonisan, keseimbangan, dan membentuk yin dan yang satu sama lainnya. Lingkungan seperti kamu itu harus bisa memiliki sebuah sikap profesional, ya, bisa memberikan sebuah sifat kepentingan yang cukup bagus dengan orang lain, dan bisa memberikan sebuah pendirian yang cukup kuat ya. Jadi dalam diri kamu itu ini adalah mungkin bisa saja mendapatkan sebuah sisi terang ataupun sisi gelap, karena itu semuanya itu harus dilakukan dengan sisi kesempurnaan. Jika tidak, maka itu semuanya itu hanyalah sia-sia untuk menggapai sebuah harapan. Dengan kamu sisi gelap ataupun sisi terang ya, ini membudidayakan, harus ada sebuah sumber daya diri kamu sendiri yang bagaimana akan kamu lakukan ya. Sikap peduli terhadap lingkungan sekitar kamu, sikap peduli terhadap hati jiwa kamu. Seperti apa yang akan kamu capai nantinya, itulah nanti akan digerakkan melalui spiritual ya. Jadi spiritual kamu dilakukan dengan cara apa? Pencerahan aura dan lakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Di satu sisi ini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa memiliki sikap sifat yang positif dalam mengembangkan segala sesuatunya. Kerjasama itulah perlu ya, kerjasama dengan antara hati, pikiran, jiwa kamu, ataupun setulus hati kamu dengan segenap hati untuk dengan kerjasama dengan orang lain. Itu harus ada sebuah sisi yang pemikiran yang positif ataupun
segala sesuatu dengan tindakan yang baik ya. Jika tidak maka semuanya itu belajar mungkin hanya belajar dengan satu sisi lain, tidak mendapatkan sebuah satu sama lain ya. Jiwa kamu itu harus ada sebuah pendirian yang tetap, dan setiap masalah pasti ada sebuah konsekuensinya ya. Jiwa kamu itu seperti apa, itulah nanti akan kamu gerakkan. Apa yang akan kamu dapatkan itu semua pasti ada sisi baik buruknya dalam sebuah konsekuensi tindakan ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu bertindaklah dalam sebuah keadilan, maka semuanya itu akan diberikan kepada kamu seutuhnya dengan baik. Apa yang akan kamu capai nantinya, itu yang akan nanti kamu dapatkan. Apa yang akan kamu rasakan nantinya, itulah nanti akan kamu gerahkan dalam kehidupan kamu. Ya, seperti halnya tadi, saya akan katakan bahwa bentuk keberuntungan yang akan kamu dapatkan itu mengenai cahaya, harapan yang bagaimana akan kamu sikapi, dan keinginan yang bagaimana nanti akan kamu dapatkan. Itu semua berasal dari dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya dengan penuh kebaikan. Apa yang akan kamu capai nantinya, itulah nanti akan mendapatkan sebuah sisi baik dan sisi positif ya. Jiwa kamu seperti apa nanti akan dikembangkan dalam sisi spiritual kamu yang kamu jalankan, dan bentuk pemikiran kamu, sehingga bagaimana nanti akan kamu dapatkan yang kamu alami dalam segi pencerahan aura kamu. Yang paling pentingnya intinya adalah kamu harus melakukan bentuk pencerahan aura, dan buatlah jimat magic money ataupun jimat keberuntungan supaya kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Lakukanlah pencerahan aura supaya kamu bisa lebih mantap dan lebih oke ke depannya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu keempat. Kartu keempat yaitu kucing warna abu-abu. Dalam sebuah sisi keberuntungan yang akan kamu capai, ini kalau yang saya lihat akan mendapatkan sebuah tokoh utama ataupun orang yang cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan, dalam rencana tujuan, dalam segala sikap yang akan kamu ambil. Ini akan dijadikan mungkin kerabat keluarga kamu, orang tua kamu, ataupun mungkin orang lain ya, karena ini akan dijadikan sebuah faktor pemicu. Apakah ini nanti akan dibawa sebuah kesuksesan, keberhasilan, ataupun sebuah kemerosotan ataupun kemunduran dalam sebuah keberuntungan ya. Kita akan lihat bagaimana akan kamu sikapi. Mungkin dari sisi gelap kita akan buka dulu, ataupun sisi terang. Nah, ini ada mengundang kait tentang harapan, keinginan kamu dan akan apa kamu capai ya. Ini yang saya lihat ya, harapan yang kamu inginkan ini terlalu banyak ya. Karena kenapa? Sehingga kamu kurang adanya sebuah fokus, dan semua berakhir menjadi impian tanpa tindakan ya. Nah, karena kenapa? Ini kalau saya lihat ini mungkin banyak pengaruhnya dengan orang yang ketiga, ataupun berhubungan dengan faktor lingkungan yang seperti apa yang akan kamu jalankan. Jadi ini yang kalau saya lihat dalam diri kamu itu memberikan sebuah, sebenarnya impian itu banyak ya yang harus dilakukan. Tapi kamu selalu mengedepankan ataupun memilih bahwa semua impian itu akan dilakukan dengan segera mungkin. Tapi padahal apa yang kamu lihat, apa yang kamu nilai dalam sebuah pengambilan keputusan itu tidaklah mudah gitu loh. Jadi dalam diri kamu itu sebuah harapan di masa depan kamu harus bisa memilih salah satu dalam sebuah impian kamu. Mungkin kamu bisa secara bertahap dalam menginginkan sebuah harapan. Ya, satu sisi kamu ya harus bisa berani melakukan sebuah hubungan yang baik dalam sebuah pencapaian ya, sebuah capai target. Dalam diri kamu itu kalau bisa ya, apa yang akan kamu lakukan, kamu bisa memberikan sebuah make a choice gitu ya. Membuat sebuah pilihan, kamu bisa memilih, membuat, dan kamu bisa menilai mana yang paling penting dalam hidup kamu di masa depan ya. Nah, jadi dalam diri kamu itulah yang paling penting yang seharusnya harus ditegakkan ataupun harus dilakukan secara adil dalam cara berpotensi ataupun mendapatkan sebuah hasil yang baik. Nah, jadi sebenarnya yang kalau dengan satu kartu ini ada solitude, sebenarnya kamu merasa nyaman ya, dan sekarang kamu mungkin dengan profesi kamu, pekerjaan kamu, mungkin dengan kedudukan kamu, jabatan kamu, mungkin kamu selalu percaya diri dan kamu yakin bahwa kamu bisa mewujudkan keinginan kamu di masa depan ya. Tapi di satu sisi kalau yang saya lihat, kamu harus bisa benar-benar mempelajari situasi kondisi kamu itu seperti apa, dengan bijaksana apa yang kamu
pelajari, apa yang kamu pikirkan, itu semuanya tuh harus membutuhkan sebuah kesuksesan yang ekstra gitu ya. Jadi membutuhkan sebuah usaha yang cukup kuat dalam mengembangkan hasil yang apa yang akan kamu kembangkan nantinya. Jadi sebenarnya memang kamu tidak ada salahnya, kamu sudah merasa nyaman bahwa kamu tuh bisa mewujudkan keinginan kamu di masa depan. Tapi satu sisinya ini, kami ini masih membutuhkan perjalanan cukup jauh ya. Jadi kamu harus bisa lebih berpikir, lebih bijaksana dalam mencapai segala sesuatunya. Apa yang kamu pikirkan itu semuanya tuh harus bisa lebih kerja keras, lebih keras dalam mencapai sebuah kesuksesan. Ya, jadi dalam diri kamu itu untuk mencapai sebuah harapan, keinginan kamu tuh harus ada sebuah rasa fokus ya terhadap keinginan kamu. Jadi kamu merasa bahwa kamu mapan, kamu selalu merasa bahwa kamu bisa mewujudkan keinginan kamu dalam sebuah harapan kamu. Tapi di satu sisi itu masih membutuhkan sebuah perjuangan yang cukup tinggi. Jadi dalam satu sisi kamu itu kamu jangan selalu merasa bahwa kamu sudah cukup oke dan kamu sudah merasa mendapatkan sebuah di titik zona kenyamanan, baik dari segi kenyamanan finansial ataupun dari segi kewibawaan kamu dalam berprestasi ya. Nah, jadi semuanya itu mesti dilihat dulu dari sisi baik buruknya. Jadi kamu jangan sembarangan menilai ataupun mengambil sebuah keputusan ya. Coba di sini kita akan lihat dari sisi terangnya. Yang tadi ini mungkin dari sisi gelapnya ya. Nah, ini mungkin dari sisi terang ataupun sisi gelap, karena di sini yang saya lihat kamu akan bakal ada banyak tuntutan ya dari banyak pihak dan semua pencapaian akan mencapai sebuah hasil puncaknya ya. Nah, jadi mungkin ini ada sisi terang ya, karena yang saya lihat di sini ada ada hakim, ada jaksa dan ada sebuah persidangan ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah keputusan ini banyak ya bisa membantu kamu mendapatkan sebuah hasil puncak dari permasalahan kamu. Jadi kehidupan kamu tuh dari sebuah baik buruknya itu ya kalau saya lihat sih nanti bakal akan mendapatkan sebuah imbasnya ataupun sebuah balasan. Nah, jadi ini kartu ini mungkin di sini ada sisi terang. Jadi kamu tidak perlu takut dan kamu tidak perlu banyak khawatir karena banyak tuntutan, banyak pihak mungkin di sini akan mendapatkan sebuah sisi baiknya dalam sebuah hasil pokok permasalahan yang selama ini kamu idamkan ataupun selalu mencari jalan keluar tapi susah untuk mengatasinya ya. Dengan sebuah bentuk peradilan, dengan sebuah tindak tanduk kamu dalam mencapai sebuah pokok permasalahan, ini kalau saya ada sebuah kekuatan ya. Mungkin kekuatan mungkin dari pihak orang kerjasama, pihak orang yang cukup banyak untuk bisa membantu kamu ya. Jadi ini adalah sebuah nasib yang cukup bagus sekali, mungkin mendapatkan sebuah balasan yang cukup baik untuk kamu supaya kamu banyak dukungan, banyak doa dan banyak yang memihak kepada kamu ya. Jadi dalam diri kamu tuh ada sebuah sifat keseluruhan penjiwaan yang cukup baik dalam diri kamu. Di satu sisi ya, ini apa yang kamu dapatkan ini sebenarnya penuh dengan misteri ya, bagian dari hidup kamu bagaimana kamu menyikapi. Tapi yang saya lihat kamu mungkin bisa mulai bertumbuh dan mulai berkembang. Apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu dapatkan nantinya. Kedepannya itu nanti akan kamu bisa lebih rileks dalam menggapai sebuah harapan. Karena yang saya lihat di sini kamu bisa dibilang keberuntungan kamu banyak bertemu dengan dewa penolong ya. Jadi ini kalau saya lihat dengan kartu ini sebenarnya banyak ya yang bisa datang membantu kamu. Jadi secara ikhlas ataupun mungkin tanpa kamu panggil pun dia bisa datang untuk membantu kamu memberikan sebuah dukungan. Jadi keberuntungan yang bagaimana akan kamu capai ya itu sebenarnya akan bisa memberikan sebuah faktor yang baik. Hanya saja ini kalau saya di sini pertama kalinya kartu ini ada sebuah pihak orang ketiga ataupun sebuah orang kerabat keluarga yang membantu kamu itu dalam sebuah sifat yang mungkin mencengangkan perbuatan kamu, tindakan kamu. Mungkin ada banyak yang menghasut ataupun menilai, menghalang-halangi perbuatan ataupun tindakan kamu dalam rencana tujuan. Jadi ini bisa dibuat jadi sebuah sifat yang baik ataupun tidak baik, buruk atau tidak, itu semua tergantung dari cara pola berpikir kamu. Bagaimana kamu menyikapi, bagaimana akan kamu capai nantinya. Jadi dalam diri kamu seperti apa, ini semua akan berpengaruh terhadap orang ini. Ya, mungkin sebagai bibi, ibu, ya mama gitu, ataupun sebagai orang tua yang lebih tua, ataupun bertemu dengan pihak orang ketiga mungkin ya. Jadi mungkin di sini adalah
bisa bertemu dengan orang yang baik ataupun orang tidak, karena itu semua bergantung dari cara penilaian kamu, bagaimana kamu menyikapi dewa penolong. Banyak mendapatkan sebuah sisi yang bisa menunjukkan sebuah ekspresi ya. Jiwa kamu seperti apa itu nanti bisa tergambarkan dalam sebuah suasana, situasi, kondisi yang akan kamu hadapi. Jadi teman-teman, ya kamu yang memilih kartu keempat, kamu berhati-hatilah ya. Mungkin ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Jadi keberuntungan kamu yang bagaimana akan kamu sikapi, kamu lakukan yang terbaik supaya kamu bisa menjalankan segala sesuatunya dengan keputusan yang tidak sembarangan dalam melakukan sebuah tindakan ya. Oke teman-teman, bisa dilakukan pencerahan aura untuk kamu yang memilih kartu keempat ya, dan lakukanlah jimat keberuntungan jika kamu mau ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai dari kartu pertama sampai kartu keempat. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan ataupun melalui sebuah konsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 1963 5839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda ke depannya ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.